ada unsur sastra yang agung dalam Al-Quran ya. Meskipun Al-Quran bukan kitab sastra, tetapi ada unsur yang sangat agung di dalam karya sastra. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alimdad, perkenalkan nih, nama saya Anwar Falah. Saya berasal dari tim redaksi majalah Alimdad. Saya akan mewawancarai Bapak Eko Triyono, SPD MPD. Mau tahu nggak keseruan saya mewawancarai Pak Eko? Yuk kita cari tahu. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Izinkan saya untuk mewawancari Anda nggih. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama nggih Pak Eko. Apa sih event-event yang telah diikuti Anda dalam perlombaan sastra-sastra dunia maupun dalam negeri? Baik, terima kasih. Kalau event-event perlombaan, saya memulai sebetulnya dari mahasiswa. Saya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kuliahnya S1 di situ di UNY. Sekarang juga saya jadi dosen di situ di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari mahasiswa saya mulai ikut lomba, baik tingkat mahasiswa dulu, setelah itu tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, dan kemudian beberapa kali di tingkat internasional. Dan semua lombanya itu adalah lomba menulis, terutama di menulis sastra. Itu yang saya ikuti. Kemudian selain lomba juga saya mengikuti semacam residensi atau kegiatan penulisan. Saya pernah mengikuti di Universitas Leiden. Universitas Leiden itu ada di Belanda. Baru bulan lalu saya juga kembali untuk join research atau penelitian bersama sastra di Korea Selatan dan di Thailand. Begitu kira-kira kegiatan sastra saya. Oke, baik Bapak Eko. Untuk pertanyaan kedua, apa sih pendapat Pak Eko tentang karya-karya yang tadi dibedah? Apakah menarik, mengejutkan, ataupun tidak? Oke. Untuk karya-karya yang tadi dibedah, yang pertama menarik itu dari sisi yang pertama penulisnya. Penulisnya masih muda ya. Kalau penulisnya masih muda itu kan berarti seru ya. Penulisnya masih muda sehingga usia-usia mereka yang biasanya identik dengan main ini punya karya. Itu kan mengejutkan ya. Itu kejutan pertama, itu usia masih sangat muda. Dulu saya belum punya karya, di usia mereka saya belum punya karya. Yang kedua, secara isinya. Ada isinya yang sudah sangat filosofis, artinya ngajak berpikir. Ini anak muda, Gen Z, tetapi sudah mikir seberat itu. Itu yang menarik menurut saya. Dan yang terakhir tentu yang menarik adalah mereka menghasilkan karya ini di bawah kegiatan Temu Karya Sastra yang memang diselenggarakan untuk membuat anak-anak yang tadinya tidak tertarik menulis jadi punya karya ya. Jadi dengan proses yang sederhana itu ternyata mereka bisa menghasilkan karya. Begitu kira-kira. Oke Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih kira-kira apa sih karya favorit yang paling diminati oleh Pak Eko sendiri? Dari ini atau yang umum? Dari karya bedah nih. Oh, karya ini ya. Kalau bagi saya semua karya itu menarik, semua karya itu bagus karena sebagai penulis saya tahu ya, untuk nulis itu berat kan? Untuk nulis itu berat sehingga semua karya itu harus spesial. Semua karya itu spesial sebagaimana semua anak itu spesial di mata orang tuanya, seharusnya kan seperti itu. Tapi tetap ada yang paling menarik perhatian saya. Salah satu yang menarik perhatian saya tentu karya-karya yang mengangkat bukan hanya persoalan perasaan, cinta, atau persoalan-persoalan kesedihan, tapi karya-karya yang dia mengangkat tema sosial. Kepedulian sosial itu sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena nggak semua orang peduli dengan lingkungan sosialnya. Saya tertarik dengan tema-tema yang mengangkat kritik sosial, kesadaran sosial. Itu yang membuat saya tertarik di bagian-bagian karya yang seperti itu. Oke Pak Eko, kira-kira kalau yang dari luar, apa yang menjadi favorit Pak Eko? Kalau karya sastra luar itu bisa kita bagi jadi dua ya, luar Indonesia, terutama sastra Asia Tenggara. Kebetulan penelitian saya, bidang saya adalah kajian sastra Asia Tenggara. Saya baru pulang tadi malam dari Surabaya, konferensi internasional kesusastraan, dan saya juga menyampaikan tentang karya sastra Asia Tenggara di Malaysia, karya sastra Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan karya-karya di sekitar negara Asia Tenggara. Saya juga membaca. Kemudian karya-karya di wilayah beberapa benua, ada Afrika. Saya punya favorit sendiri di Afrika. Misalnya saya akan suka karyanya Chinua Achebe. Sebelumnya saya nulis juga untuk kedutaan Ethiopia tentang karya Afrika. Dan di Eropa saya punya favoritnya sendiri. Di Rusia, jadi setiap benua saya punya favoritnya. Begitu Mas, beda-beda ya. Kalau Amerika Latin saya sangat suka Gabriel Garcia Marquez, misalkan 100 Years of Solitude. Kemudian kalau karya-karya di wilayah Rusia saya suka Leo Tolstoy, misalnya seperti itu. Jadi tergantung negara mana saya akan punya favoritnya di situ. Oke Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya, saya juga pernah membaca cerpen-cerpen Pak Eko. Oke, terima kasih. Judulnya kira-kira
tentang pria tua dengan motor Supra, terus agama-agama para pohon. Nah, kira-kira gimana sih Pak? Bagaimana sih Pak Eko menuangkan ide pada cerpen tersebut dengan twist dan plots yang mengejutkan? Terima kasih ya sudah baca cerpen saya yang sederhana. Kalau yang Lelaki Tua dan Supra itu sebetulnya cerita untuk dosen saya yang juga teman kolega di kampus yang mau pensiun, namanya Prof. Suhardi. Mungkin nanti jadi bisa dicari tahu. Prof. Suhardi itu suka touring, padahal dia profesor, sudah sangat sepuh, tapi badannya masih sangat sehat. Dan dia keliling naik Supra. Beliau itu naik Supra keliling sampai Tegal, sampai Bali, sampai Jawa Timur. Itu inspirasinya. Jadi saya membayangkan ada orang yang ketika masa tuanya menikmati apa yang tidak dinikmati ketika muda. Mungkin memikirkan anaknya, istrinya, sehingga ketika anaknya sudah mentas semua, dia meneruskan hobi masa mudanya. Itu ya kisahnya itu. Itu ada kisahnya berdasarkan kisah nyata. Mungkin saya tambahin di beberapa bagian. Kalau yang agama apa yang pantas bagi pohon-pohon, itu inspirasinya juga sebenarnya dari peristiwa. Waktu itu Merapi pernah meletus di tahun 2010 ya. Saya masih mahasiswa, saya menggalang dana sehingga saya kembali ke daerah saya naik bis. Bisnya dulu bis ekonomi ya, kayak Aman, pernah tahu kan? Aman Utama, tahu nggak ya? Itu kan tidak ditutup pintunya. Jadi semua debu itu masuk kan. Jadi orang-orang yang naik bis itu rambutnya jadi putih-putih itu loh. Nah, ketika itu saya berdiri lihat keluar, saya masih ingat itu jalan sekitar Sentolo Kulon Progo itu. Kan masih kena debu semua tuh pohon-pohonnya. Terus saya mikir, pohon-pohon ini kenapa bisa berjejeran ya loh satu sama lain? Ada pohon kelapa, ada pohon rambutan. Dia kena tertutup debu Gunung Merapi itu. Tetapi kenapa mereka tidak pernah bermusuhan satu sama lain? Sehingga saya tanya, agamanya apa? Manusia kadang yang punya agama aja masih bermusuhan satu sama lain. Pohon-pohon kok bisa hidup berdampingan? Agamanya apa? Pohon rambutan nggak pernah merusak pohon mangga, ya kan? Pohon mangga nggak pernah merusak pohon kelapa. Pernah lihat ya mereka berjalan. Nah, itu inspirasinya dari situ. Saya masih ingat ya, inspirasinya dari situ. Lalu saya ubah ke dalam cerita. Kalau pohon-pohon yang dalam tanda petik tidak punya agama aja bisa damai, kita yang punya agama harusnya bisa lebih damai lagi dong. Begitu ya. Terima kasih. Oke Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kan juga pernah mengemban karya nih Pak Eko. Nah, tapi saya biasanya mengemban karya ini dari perasaan. Nah, saya juga tertarik dan sangat mengagumi kata-kata Pak Eko tadi yang sangat sangat urgensif. Nah, gimana sih cara membuat kata-kata yang bernilai dan urgensif gitu? Oke, baik. Ada dua hal ya. Pertama, yang ditulis dari hati itu akan sampai ke hati. Katakan itu ya. Yang kedua, kalau kita menyentuh seseorang lewat kata-kata, itu jangan menggunakan kata-kata yang sulit. Kata-kata yang sulit itu sulit untuk dipikirkan. Tetapi kata-kata yang mudah, yang merasuk dalam hati, itu akan membangkitkan emosi. Caranya adalah tuliskan itu dari hatimu yang paling dalam, maka orang lain yang mendengarkannya itu akan pun tersentuh hatinya. Sesederhana itu. Gampang ya? Oh iya. Oke Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih tips dan sarannya bagi pemula dalam menulis karya sastra, baik itu cerpen, puisi, naskah lakon, dan lain-lain sebagainya, menurut pendapat Anda? Yang pertama harus banyak baca. Kita harus banyak baca, contohnya seperti apa. Pokoknya baca dulu yang banyak, nanti kita akan tahu, oh modelnya seperti ini. Itu tips pertama. Tips kedua, jangan takut. Jangan takut dinilai, jangan takut dihakimi orang lain. Menulislah pertama-tama untuk dirimu sendiri, bahwa kamu harus mengenal dirimu, mencatat perasaan dan pemikiranmu di dalam kata-kata. Dua itu aja, baca dan jangan takut untuk memulai. Oke? Oke. Oke Pak Eko, untuk pertanyaan terakhir, menurut sampean apa sih pentingnya sastra bagi kehidupan masa depan mendatang? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apalagi teman-teman Al-Imdad ya. Ada satu buku yang sangat bagus dari disertasi. Itu judulnya bahwa ada unsur sastra yang agung dalam Al-Quran ya. Meskipun Al-Quran bukan kitab sastra, tetapi ada unsur yang sangat agung di dalam karya sastra. Kenapa? Karena cerita, kita lihat ya di teks Quran misalnya, itu kan banyak sekali cerita. Kenapa cerita? Karena orang itu lebih suka dinasihati lewat cerita daripada dibilangi langsung. Contohnya gini deh, kan anak nggak doyan makan tuh, anak kecil itu nggak langsung bilang kalau kamu nggak makan kamu nanti kurang gizi, kan nggak gitu. Kalau kamu nggak makan nanti nasimu
nangis, ya kan? Itu kan cerita kan, paham ya? Jadi ternyata cerita lebih merasuk dalam diri seorang. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya tidak suka dinasihati langsung, lebih suka dinasihati lewat cerita. Karena lewat cerita itulah cerita menjadi penting untuk jadi bahan pendidikan. Kalau dalam bahasa Jerman namanya Bildungs. Sastra itu adalah untuk meng-create karakter lewat teks-teks cerita-cerita. Itu ya. Jadi sastra itu penting dalam kehidupan tuh itu. Yang kedua, kita itu lebih menyukai kata-kata yang indah. Kita kan manusia suka keindahan dan suka kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah itulah yang bisa dilahirkan lewat sastra. Jadi kita menyukai keindahan dan kata-kata yang indah yang bisa menyentuh perasaan. Kalau kita keras, orang lain juga tidak suka kekerasan, ya kan? Tapi kalau kita lembut lewat kata-kata yang menarik, orang lain akan tertarik dengan apa yang kita inginkan. Oke? Oke, terima kasih Pak Eko atas wawancaranya. Semoga jenengan sehat selalu nggih, dipanjangkan umurnya. Terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih. Nah, itulah hasil wawancara saya dengan Pak Eko. Saya undur diri, saya Anwar Falah dari tim redaksi majalah Al-Imdad melaporkan khusus dari Joglo Kepatihan. Sampai jumpa pada reportase selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.